Kami setiap tahun gini Pak Bambang, prinsipnya kami itu setiap tahun harus ada inovasi yang baru. Inovasi itu tidak hanya sebatas inovasi produk, tapi inovasi bisnisnya. Misalkan kami punya nih Radialitera yang hall seluas yang mampu menampung sekitar 150 orang, itu kan besok akan digunakan. Ini kan sebagai layanan baru kami. Artinya ada beberapa pihak yang aku mau pameran di tempat ini juga sudah ada beberapa agenda jadwal pameran. Nanti aku mau bikin FGD, aku mau bikin ini. Itu bagian dari mengoptimalkan apa yang kita punya. Nanti sebelum pindah ke situ saya akan. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bersama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang melakukan wawancara dalam rangka Hari Pers Nasional 2025, dan selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam Majalah Politik Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini beruntung saya sedang berada di kota Surakarta, mampir ke markas besar Solo Pos, ketemu Mbak Rini yang secara formal adalah pemimpin redaksi Solo Pos, tapi beliau juga merangkap sebagai Chief Operating Officer di Solo Pos Media Group di Solo ini. Ini saya kira luar biasa. Ya. Mungkin Mbak Rini bisa cerita asal mula perjalanan sampai seperti ini dan besaran kegiatan di sini itu seperti apa? Di Solo Pos Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang sudah menyambangi kantor kami ya. Solo Pos Media Group itu berdiri 19 September 1997. Jadi waktu itu dari owner kami Pak Sukamdani Gito Sarjono, Sahid, kemudian juga ada beberapa komisaris yang lain. Itu mungkin tertantang ya dengan kota Solo yang katanya Solo itu kuburan koran. Karena ada beberapa sejarah koran-koran yang di Solo ini nggak bertahan lama gitu ya. Kemudian dari situlah Solo Pos itu berdiri lewat koran dulu, koran Solo Pos. Waktu itu kantornya masih di Jalan Slamet Riyadi. Nah, kemudian kami pindah ke sini tahun 2002, yaitu gedung baru kami yang ini kemudian menjadi kantor integrasi antara percetakan Solo Pos dan juga Solo Pos. Percetakan ada di lahan bagian belakang. Kemudian seiring berjalannya waktu, Solo Pos Media Group ini kan makin terus bertransformasi Pak Bambang. Terutama momentumnya itu saat pandemi ya. Itu bisa menjadi kayak returning point kita ya. Titik balik bahwa wajah media itu kan berubah drastis ya ketika pandemi itu ya. Jadi di satu sisi ini sudah tidak bisa dipungkiri ada perubahan perilaku masyarakat mengkonsumsi informasi yang dulu itu mungkin masih pakai media-media yang tradisional, kita sebutnya kayak koran, televisi, radio. Kemudian pandemi mengubah peta menjadi digitalisasi di mana saja, yang konsumsi informasinya juga berubah. Nah, sebenarnya solopos.com itu juga sudah ada sejak tahun 2007. Kemudian ketika pandemi kita memperkuat lini digitalisasi, kita melakukan beberapa transformasi, baik itu transformasi dari sisi ke SDM-an, kemudian transformasi dari sisi bisnis model. Yang kedua adalah paling penting itu adalah suatu media bisa eksis, itu adalah transformasi mindset dan budaya kerja. Itu kita melakukan transformasi itu, dan saya jadi Pemret itu tahun 2020, jadi Pemret pandemi saya Pak. Dikukuhkan Januari, Maretnya sudah pandemi. Nah, di situ
Kemudian kami melakukan itu, kami memperkuat ini digitalisasi. Kita mengembangkan digital platform itu tidak hanya solopos.com ya, tetapi juga ada layanan multimedia dan apa istilahnya layanan digital yang lain. Kami juga mengembangkan ada Solopos Food dan Solopos Fashion. Nah, dua lini ini juga banyak membantu kami ketika posisi lagi pandemi itu ya. Jadi Solopos Food dan Solopos Fashion ini juga akhirnya kita menjadi brand yang cukup dikenal masyarakat. Kalau Solopos Fashion brandnya namanya Pisalin, kalau Solopos Foodnya brand yang paling dikenal adalah ayam panggang di Solopos ini. Nah, seiring berjalan waktu lagi, pandemi sudah lewat dan lain sebagainya, peta informasi juga sudah bergeser. Memang di unit digitalisasi kita makin mengembangkan layanan, event organizer juga sudah ada. Kita punya yang namanya Solopos Institute juga untuk pelatihan, workshop dan juga program-program yang berbasis lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga kita ada yang namanya riset. Nah, riset ini menarik. Kami mengembangkan tim riset ini, kita perkuat itu sejak tahun 2023. Kita mengeluarkan hasil-hasil riset kemarin, misalnya ketika ada pemilihan kepala daerah, kemudian pemilihan presiden dan juga peta misalnya dari riset mengenai peta konsumsi anak muda dan lain sebagainya, itu juga kita lakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh Solopos sampai sekarang, sampai kita kemudian mempunyai istilahnya lebih kepada poin kita tidak hanya sebatas layanan hilirisasi yang berupa publikasi dan lain sebagainya itu, tetapi juga kita masuk ke hulunisasi, merancang campaign, merancang public service, branding dan lain sebagainya. Kita masuk ke situ, Pak Bambang. Itu banyak banget ya. Enggak apa, luar biasa. Tapi sebelum nanti diperdalam lagi tentang perkembangannya, saya ingin mengejar lagi ke sebenarnya edisi cetaknya itu seperti apa? Ya, kami masih ada edisi cetak karena gini ya. Cetak itu bagi kami koran itu harus tetap dipertahankan. Karena itu sebagai wajah media. Karena memang lahirnya itu kami juga dari brojole ibaratnya basa Jawa niki. Ini cetak dulu gitu loh. Jadi pemimpin kami, CEO kami Pak Ari Budi Sulis juga cetak itu tetap harus dipertahankan. Tidak bisa kemudian cetak itu harus dalam tanda petik ini ditutup atau apa ya. Karena satu, core bisnis kita kan bermula juga dari cetak situ. Yang mana masyarakat Solo Raya itu taunya itu juga itu kan cetak gitu kan. Jadi kadang kemudian positioning koran cetak itu memang mengalami perubahan. Kalau dulu waktu belum ada digital, informasi apa saja bisa masuk di cetak. Bahkan peristiwa yang terjadi sore ini baru tayang besok. Tetapi wajah cetak kita sekarang itu kan bukan yesterday newspaper. Artinya yesterday newspaper itu adalah memberitakan informasi yang sudah terlambat. Itu malah telat dengan digitalnya. Itu yang membuat akhirnya cetak itu makin kesini mikirnya udah nggak layak dikonsumsi karena sudah ada semua beritanya di online. Jadi kami mereposisi cetak kami menjadi lebih kepada menempatkan koran cetak ini lebih ke progres 1 hari lebih depan dibanding informasi yang kemarin, misalkan seperti itu. Jadi kami menempatkan di situ adalah cetak itu berupa informasi-informasi yang menempatkan ruang solusi, kemudian juga ruang konstruktif, membangun informasi yang konstruktif, ruang solusi, ruang konstruktif, dan yang ketiga adalah sebagai ruang panduan masyarakat untuk mengambil beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Itu. Jadi tulisan-tulisan kami dicetak, misalkan kami tidak akan kayak redaktur di saya yaitu nggak bolehlah berita kebakaran atau berita kecelakaan yang kejadiannya sore ini sudah habis di .com, besoknya tayang. Tetapi more than that itu ya, lebih daripada itu. Ketika kamu nulis kecelakaan ya bukan kecelakaan peristiwanya itu, tetapi lebih ke fenomena yang lebih luas. Misalkan kenapa di kawasan situ lebih banyak kecelakaan? Apa yang harus dilakukan oleh stakeholder terkait untuk mengantisipasi itu dan lain sebagainya. Jadi kami menempatkan koran kami sebagai ruang solusi, ruang konstruksi untuk membangun masyarakat seperti itu. Baik, Mbak Lili, supaya kelihatan petanya, kondisi cetak sekarang itu dibandingkan ketika Solopos masa peaknya, jaya-jayanya,
itu perbandingan jumlah cetaknya seperti apa, perbandingan jumlah halamannya seperti apa? Ya, pasti ada yang namanya reduksi, baik dari sisi oplah maupun dari sisi ini kuantitas halaman. Karena kita sadar betul, satu, kita nggak boleh munafik lah ya, kalau ada yang ngomong hari gini oplah koran tinggi, it's nonsense. Kupikir itu bunuh diri ya. Maka itu saya pengen tahu. Nggak seperti itu. Karena memang gini. Satu yang soal oplah pasti tereduksi karena gaya hidup masyarakat yang berubah, itu pasti ada penurunan di situ. Yang kedua adalah soal tadi jumlah halaman itu juga berkurang. Kenapa? Karena kami tidak lagi mengedepankan berita-berita yang sifatnya peristiwa kejadian yesterday kemarin tetapi kita memainkan analisa. Jadi koran itu halamannya boleh ramping, tetapi isinya itu lebih bernas berupa analisa, perspektif dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau terkait dengan oplah, kami juga membuka ruang bagaimana oplah yang turun secara fisik itu juga bisa lebih luas readership-nya dengan cara memanfaatkan layanan di digitalnya. Kami tidak mempunyai layanan e-paper, Pak Bambang. Jadi kita nggak punya. Kenapa? Kita tutup layanan e-paper tahun 2021 karena banyak bocornya tuh e-paper. Jadi yang berlangganan anggap aja misalnya 1.000 orang, tetapi e-paper kita itu bocor kemana-mana. Bahkan ada salah satu grup WhatsApp itu namanya koran hari ini atau apa gitu. Isinya tuh e-papernya media A, B, C, ada semua dan itu nggak mereka langganan. 2021 Pak AB, pemimpin kami mutas, sudah lah tutup aja tuh layanan e-paper. Ini yang kita harus mengedukasi dong pembaca kita. Akhirnya kita beralih dari layanan e-paper itu menjadi layanan koran .solopos.com. Kami punya platform namanya Solopos ID, di mana itu adalah semua yang ada di koran muncul di koran.solopos.com dalam bentuk web paper dan itu modelnya subscription, apa istilahnya berlangganan gitu ya. Dan ini trafficnya menunjukkan peningkatan karena yang berlangganan ada sekitar 2000-an yang berlangganan di Solopos ID itu justru bukan orang Solo, malah dari Jakarta dan lain sebagainya. Jadi kalau di oplahnya turun, tetapi readership kami di luar itu spektrumnya lebih luas lagi karena ada layanan digital itu. Dan kita sadar betul, kita mau mati-matian genjot oplah kayak apapun, itu nggak ini susah kalau untuk model daily news kayak gini, itu seperti itu. Nah, kira-kira kayak gitu gambarnya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, justru saya sekarang yang tertarik, siapa sebenarnya yang masih bertahan di eceran membeli kelihatannya sudah agak sulit. Yang berlangganan media cetak itu siapa? Ada. Tadi saya masih melihat di ruangannya Pak Dekan Visip itu ada. Nah, masih ada. Nah, justru itu saya pengen tahu ini profil pelanggannya. Jadi karena Solopos ini boleh dibilang koran daerah ya. Pelanggan yang itu mungkin kalau kami sebut kompetitor yang niche-nya segmented koran daerah itu kan yang bermain di Solo Raya nggak banyak. Ya kalau kita nyebut kompetitor karena kita punya sekian banyak halaman yang jumlah halamannya lebih banyak dari koran yang lain misalnya ya. Satu pelanggannya yang jelas adalah institusi. Institusi itu baik pemerintah maupun institusi swasta. Hampir semua sekolah, perkantoran dan apa istilahnya institusi lain, lembaga-lembaga lain itu berlangganan. Kalau dihitung aja jumlah sekolah di Solo Raya itu ada berapa? Itu bisa kita hitung itu satu. Yang kedua adalah kalangan profesional biasanya ya. Mungkin kepala sekolahnya, kepala dinasnya atau kemudian para eksekutif muda gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya pelanggan loyalis. Nah, ini yang unik. Saya juga heran ya di kami ini banyak pelanggan yang loyalis ini itu dari mulai Tawangmangu sampai Boyolali Pucuk sampai itu ada. Padahal agennya sudah nggak ada tuh. Agen korannya nggak ada. Jadi mereka itu pesan langsung ke kami, kami yang kemudian distribusikan ke mereka kayak gitu. Nah, yang pelanggan loyalis ini kayak waktu itu saya iseng-iseng nanya, kenapa masih langganan Solopos? Ya, ngapunten rata-rata pelanggan loyalis ini memang usia di atas 45 tahun ke atas ya. Artinya mungkin
dulu yang Solo Pos zaman dulu itu yang masih langganan sampai sekarang itu masih bertahan. Jadi bilang kalau baca pegang fisik itu lebih Mbak. Lebih mantap. Lebih mantap ya Mbak. Aku saya punya HP. Betul. Tetapi saya nggak nyaman baca sambil duduk karo ngopi gitu. Iya betul. Budaya itu budaya itu sudah ada gitu. Pagi-pagi itu koran sampai di rumah saya ngambil ngopi baca-baca koran, dan satu lagi bau koran itu khas. Itu aneh nggak dinalar toh. Nek HP itu nggak ada baunya. Nek koran itu bau kertasnya itu khas. Itu Solo Pos di Solo tinggal sendirian atau masih ada cetak yang lain? Sebenarnya ada cetak yang lain ya, grup-grup dari temannya bapak-bapak dulu itu juga mungkin ada. Kemudian juga dari grupnya yang dari Surabaya itu juga ada, itu juga ada. Cetak di Solo? Kalau cetak di Solo saya tidak, enggak kayaknya enggak. Tetapi kalau kami kan memang cetak masih beredar gitu maksudnya. Iya, masih beredar di Solo. Artinya yang home base Solo sudah nggak ada, tinggal Solo Pos. Iya, sejauh ini seperti itu. Itu kemudian ya itu tadi kita bahkan sampai punya ini cerita menarik Pak Bambang. Di koran kami itu kan ada yang namanya TTS ya, teka-teki silang. Kami pernah beberapa kali itu satu edisi karena mungkin waktu itu informasinya juga bagus-bagus. Sudahlah TTS kita skip. Besoknya itu ditelepon loh, diprotes. Loh Mbak, ngene iki kan aku nggak bisa tuh karo iki ngisi TTS dan sebagainya. Jangan dihilangkan TTS. Jadi apapun yang terjadi dunia lagi perang dan lain sebagainya itu TTS harus ada. Nah ini menarik ini yang pembaca-pembaca yang seperti itu. Kemudian Solo Pos masih punya percetakan sendiri. Iya. Nah itu mestinya kalau dulu dipersiapkan untuk percetakan dengan jumlah oplah tertentu, sekarang kan makin berkurang. Nah, apakah itu diisi dengan kegiatan lain? Jadi bisnis percetakan kami itu juga sekarang sudah makin variatif ya. Kami nggak hanya kalau koran itu paling nggak nyampe 30% atau 20% ya. Lainnya adalah kami menerima bisnis-bisnis percetakan yang lain ya. Dari istilahnya dari mulai buku-buku pelajaran sekolah, KS, kemudian jual Al-Qur'an, Bible dan lain sebagainya itu. Kira-kira gitu. Jadi nggak cuma menerima dari koran. Artinya bisnis percetakan pun cukup online ya, cukup. Bagi kami bisnis percetakan itu masih sunrise ya. Kalau ada yang bilang kalau cetak buku itu udah sunset. Tapi kan percetakannya ini juga harus mengikuti teknologi baru. Iya, kita pakai mesin, ada mesin-mesin baru ini. Nanti bisa lihat. Baik, Nah sekarang setelah pindah ke digital, kan Solo Pos juga mengembangkan digital itu. Iya. Nah sekarang seberapa jauh? Apakah cetaknya ini sudah dilampaui oleh yang digital, atau yang digital subsidi ke cetak? Jadi kebetulan kalau di tempat kami kita pemretnya sama ya baik di koran, digital maupun di multimedia. Multimedia itu kayak video dan lain sebagainya. Jadi satu pemret untuk 3 platform ini. Jadi memang model yang kita lakukan adalah integrated business. Kami tidak kemudian mengklasifikasikan cetak subsidi ke digital subsidi karena ini malah justru menjadi value kami ya ketika memberikan kerjasama dengan beberapa mitra. Kami kemudian bisa mengintegrasikan bisnis ini baik itu cetak maupun digital maupun istilahnya multimedianya. Jadi kami tinggal memberikan istilahnya tuh sendiri-sendiri. Manajemennya nggak berbeda, manajemennya satu, newsroomnya pun satu. Kita satu newsroom, satu pemret, kemudian 2 orang redpel Redpel digital dan Redpel cetak. Kemudian reporternya juga satu, kemudian ada redaktur di situ. Jadi ini yang justru malah lebih memudahkan kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat juga dari sisi informasi dan layanan-layanan bisnis yang lain. Cuma perbedaannya adalah karena karakteristik masing-masing platform ini berbeda antara koran, digital sama multimedia. Yang kita bedakan adalah output produk informasinya. Jadi kami nggak mungkin misalkan di koran itu ibaratnya ngapunten, mungkin kalau buat kalangan medsos informasi yang sepele gitu ya, orang nyebutnya informasi receh itu tayang di medsos is oke, tetapi ini nggak mesti harus bisa tayang di koran. Ini kita klasifikasikan, diferensiasi produk itu ada. Kemudian juga layanan yang di video Instagram kami berbeda dengan yang di solopos.com. Jadi sekarang ini ada kecenderungan karena masing-masing segmen pasar platform ini berbeda, bahkan di digital pun berbeda antara Instagram, TikTok sama Facebook itu kan berbeda tuh karakternya. Ini produknya juga kita bedakan. Sekarang walaupun itu tidak dibeda-bedakan, tapi secara bisnis yang paling bagus yang mana? Cetak, multimedia, atau tetap yang digital? Digital dan multimedia. Itu secara bisnis tetap.
Itu karena memang trennya sudah mengarah ke situ. Nah, bahkan sekarang kami mengembangkan yang di riset itu, riset juga ini merupakan apa ya? Ya sunrise business juga sih menurut kami. Nah, ini mau saya tuntaskan dulu. Yang media tadi ketiganya kan kita biasa kalau di media itu penghasilan tadi kalau tidak dari pelanggan ya, baik yang digital maupun iklan. Nah, peran iklan seperti apa sekarang? Sekarang kalau boleh dibilang iklan itu tidak seperti kayak era kita tahun 2000-an berupa display, banner dan sebagainya. Konsep iklan itu sudah bergeser. Sekarang ada yang namanya misalkan bagaimana iklan ini tidak terlihat seperti iklan. Nah, ini yang menarik. Jadi mungkin Pak Bambang juga bisa mencermati. Gini, kalau di digital, iklan yang berupa banner dan lain sebagainya itu adalah namanya adalah programmatic. Programmatic itu yang AdSense dan lain sebagainya. Itu kan modelnya display dan sebagainya. Tetapi kalau organic advertising, organik yang bukan programmatic, mereka tidak seperti itu bentuknya. Ada yang kita menyebutnya, ada yang namanya native ad, ada media lain nyebutnya print content, ada yang media lain nyebutnya apa istilahnya advertorial yang itu sebenarnya informasi advertorial tapi it's not news gitu kan, tapi bukan berita. Tetapi ini ada kode-kode di mana batas api itu tetap dipegang. yang kayak gitu kan Pak Bambang, kan trennya seperti itu. Jadi perubahan konsumsi digital masyarakat itu juga mempengaruhi dari perubahan konsumsi advertisement itu placementnya seperti apa. Nah sekarang ini kalau yang organik ini kayaknya jarang deh main display, main banner gitu ya, jarang. Kecuali yang AdSense ya, kalau AdSense itu kan ketahuan itu pop up muncul yang seperti ini yang berubah. Nah kalau kemudian kita lihat dari komposisi bisnis yang sekarang ini ada, pastilah reduksi di bisnis cetak dan juga offline itu juga berpengaruh ke dari sisi pendapatan. Jadi penopangnya masih ada di digital dan multimedia itu, gitu. Nah, sekarang kalau di media ya, sebelum tadi bisnis-bisnis yang lain, itu BP atau lewat? Yang, BP itu apa BP? Bukan, break even point. Oh, BEP. Artinya total cetak multimedia digital tiga-tiganya kalau dijadikan satu itu seperti apa? Kalau sejauh ini layanan-layanan ini juga masih bisa membuat roda bisnisnya terus berputar ya. Jadi gini, bukan berarti koran yang turun itu kemudian pendapatannya turun nggak? Karena kami justru saling melengkapi. Itu yang mungkin belum dipunya oleh media online yang nggak punya cetak. Itu keunggulan kami di situ kan ya. Itu saling melengkapi. Kemudian kalau kita ngelihat trennya memang itu mengubah peta bisnisnya media ya. Misalkan kalau kita ngelihat pandemi kemarin sampai dengan sekarang, kalau kita ngelihat angka-angkanya yang di Solpos, alhamdulillah kami masih bisa ini ya, masih bisa eksis, kami masih bisa mengembangkan usaha, kita melakukan diversifikasi dan lain sebagainya. Ya Pak Bambang bisa lihat lah dari kantor kami gimana. Kantornya cukup megah. Cuma saya khawatir kalau ini nggak berdayakan. Itu kan sayang sekali. Iya. Kami setiap tahun gini Pak Bambang, prinsipnya kami itu setiap tahun harus ada inovasi yang baru. Inovasi itu tidak hanya sebatas inovasi produk, tapi inovasi bisnisnya. Misalkan kami punya nih Radia Litera yang hall seluas yang mampu menampung sekitar 150 orang, itu kan besok akan digunakan. Ini kan sebagai layanan baru kami. Artinya ada beberapa pihak yang aku mau pameran di tempat ini juga sudah ada beberapa agenda jadwal pameran. Nanti aku mau bikin FGD, aku mau bikin ini. Itu bagian dari mengoptimalkan apa yang kita punya. Nanti sebelum pindah ke situ saya akan sempurnakan lagi sedikit tentang yang media ini. Itu kan bisa deteksi dari sumber daya manusianya. Apakah sumber daya manusianya ini berkembang, artinya rekrutmen baik wartawan atau berkembang, juga dari kesejahteraannya. Nah, seperti apa itu? Kesejahteraan alhamdulillah ada peningkatan gaji. Gimana? Ada peningkatan gaji. Peningkatan gaji luar biasa. Waduh, ini aku jadi yang ini nggak enak dong sama media lain. ini supaya saya pengen juga ini diketahui yang lain. Jadi supaya kalau yang merasa belajar. Tapi kan jadi nggak enak ya, kesannya show up gitu ya. Ya jelas peningkatan kesejahteraan ada. Itu. Kemudian kalau jumlah karyawan, kami berkembang. Maksudnya bukan berkembang ya, karena kita memang gini, hampir semua media cost terbanyak itu kan ada di SDM. Kalau memang sesuai aturan pemerintah kan kita punya undang-undang pers
gaji wartawan tuh harus berapa itu kan harus kita patuhi ya, karena kita media yang verifikasi Dewan Pers. Nah itu, nah memang kos banyak itu kan ada di SDM-nya. Kemudian sejak pandemi kami belajar banyak bagaimana kami tidak istilahnya ada melakukan penambahan SDM, tapi untuk pos-pos yang memang itu butuh SDM, misalnya gini, multimedia itu kan unit baru di kami. Kami nambah nih beberapa karyawan untuk unit multimedia karena memang kita ingin mengembangkan itu, gitu ya. Sementara replacement SDM kita lakukan misalkan karena misalnya tadi koran itu kan SDM-nya berkurang karena ada reduksi halaman dan sebagainya. Kita alihkan. Oke. Jadi sekarang ini saya udah sering berkali-kali ngomong ini di beberapa forum ya. Misalnya gini, SDM koran di kami redaktur itu sekarang cuma 5. Jadi sebelumnya 12. Hemat ya? Hemat. Lalu yang lain kemana Mbak Rini? Di PHK? No. Jadi kita sejak pandemi sampai sekarang tidak ada PHK. Tidak ada PHK, luar biasa. Sama sekali tidak ada PHK. Lalu teman-teman ini kita tempatkan kemana? Ke digital. Mereka kemudian kita kasih kapasitas building untuk bagaimana belajar, misalnya editing video, belajar ini, belajar dan sebagainya. Yang akhirnya juga mereka dapat skill tambahan. Sekarang mereka menempati posisi sebagai misalnya editor video, editor di media sosial dan lain sebagainya. Nah, yang di koran ini ada. Kemudian kami tempatkan lagi untuk memperkuat ini bisnis kami yang lain. Itu seperti itu Pak Bambang. Baik. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Nah, sekarang kita menginjak ini banyak institusi media yang berusaha survive, mempertahankan itu dengan itu tadi banyak sekali kreativitas. Itu semua mengatakan begitu, bukan inovasi pengembangan bisnis. Tadi saya dengar sudah mulai di fashion ya, di busana, di food, jadi ada catering, ada riset, ada event organizer. Nah, monggo diceritakan. Jadi ya memang kita Solo Pos Fashion itu sebenarnya ada sebelum pandemi ya, sudah hadir. Kemudian Solo Pos Food juga itu sudah hadir. Nah, kemudian kami melihat bahwa ini ada potensi yang masih pasar yang terbuka. Meskipun Solo kota kuliner, karena Solo kota kuliner, ini akhirnya kami ingin men-challenge ya. Jadi Solo kota kuliner sudah banyak makanan dari A sampai Z itu di Solo. Akhirnya tetap kita bermain di situ. Justru karena sebutan Solo kota kuliner itu membuat orang kan penasaran ya, datang ke Solo seperti apa. Ternyata pasarnya belum jenuh juga. Jadi kami masuk ke layanan bisnis food itu. Jadi layanan Solo Pos Food kami itu tidak hanya kita punya gerai di Solo Grand Mall satu, kemudian kami berpikir ini gimana caranya bikin kayak semacam oleh-oleh bagi cangking gitu ya, orang Jakarta ke Solo, beli ini, muncullah tadi itu ayam panggang. Kenapa kita nggak main ayam bakar? Ayam bakar pemainnya sudah banyak. Bedanya bakar dengan panggang itu apa? Nek bakar dibakar ya Pak. Oh, jadi pakai gosong-gosong kalau dibakar. Ya nanti bisa lihat. Nggak tahu nih udah tutup belum. Ya itu ya. Pakai kuali Pak. Pakai kuali dibakar. Kalau bakar itu kan berarti bawahnya langsung arem ya. Kalau panggang itu kan masukin ke kuali dulu terus panggang gitu ya. Nah, itu ada. Nah, itu juga dari orang ini petugas layout yang kami kemudian pindahkan ke situ. Jadi modelnya memang kita nggak ada PHK sama sekali. Modelnya seperti itu. Nah, kemudian masuklah itu Solo Pos Food, tamu-tamu kami yang datang, cangking ayam dan lain sebagainya, disuka dan sebagainya. Kita ada frozen foodnya juga dan seperti itu. Nah, kemudian Solo Pos Fashion itu lahirnya itu juga sebelum pandemi sebenarnya. Ketika pandemi kita men-switch dari jualan baju batik, kemudian waktu itu kan permintaan masker kain banyak banget, tapi teman-teman dari Solo Pos Fashion itu bikin masker kain yang dari tenun, dari batik, kain pattern kayak gitu. Nah, akhirnya kami berkembang di Solo Pos Fashion ini. Kita punya gerai juga, buka tenan juga di Sarinah, di Jakarta sana. Kemudian yang Solo Pos Food kita masuk ke rail food juga, ke beberapa kereta yang ada di PT KAI kita masuk ke situ.
Nah, di sini kemudian kami berkembang, model bisnisnya pun juga berkembang. Kita punya agen kemitraan di hampir di seluruh Indonesia kita ada ya, Kalimantan, Bali kita ada. Kemudian kita bikin gimana caranya desainnya Pisalin ini desain yang otentik ya, nggak dipunya oleh brand yang lain. Jadi teman-teman Pisalin ini dia dari mulai kain sampai dengan baju desain itu yang desain sendiri. Kainnya pun kain khas. Itu nama kok Pisalin itu apa? Pisalin pengganti gitu ya? Ganti. Baju ganti. Oke. Salinan. Bahasa Jawa. Iya. Salin ya. Oke. Jadi itu. Terus tadi yang lebih meningkat lagi riset sama IO. Iya, kalau event organizer itu sebenarnya sudah lama. Lama juga. Itu tahun 2002. Kita pindah ke kantor ini 2004-an itu sudah ada event organizer ya. Kita handle beberapa pekerjaan-pekerjaan yang butuh IO untuk beberapa lembaga ya. Yang riset ini menarik dulu, riset itu kan hanya sifatnya riset internal. Solo Pos misalkan riset soal kepuasan pembaca Solo Pos dan sebagainya. Kita kembangkan karena kebetulan teman-teman kami ini, saya alhamdulillah banget punya tim yang dia mau belajar dan mau istilahnya kita kerja bareng gitu ya. Nah teman-teman ini kan punya background, gini, orang jurnalis, seorang reporter itu biasanya kan punya keingintahuan dan daya belajar tinggi. Rata-rata jurnalis gitu nih Pak Bambang. Nah mereka ini menguasai jurnalisme data dan lain sebagainya itu akhirnya coba deh kita trial, kita coba bikin riset, riset kecil-kecilan, riset persepsi, riset soal elektabilitas, popularitas. Nah itu ternyata ditangkap oleh pasar dengan baik. Akhirnya memang ini momentumnya pas aja sih, itu pas yaudah kita seriusin. Jadi lagi-lagi saya men-replacement orang dari redaksi ini, kita menguatkan untuk tim riset. Jadi sekarang riset itu ada sekitar 4 orang yang ada di ini. Nanti rencana akan kita kembangkan lagi ke depan. Sebenarnya gini ya, kalau dalam bisnis itu kan ilmu itu kan cuma amati, tiru dan modifikasi. Betul. Bisnis itu kan seperti itu. Nah, sekarang gini sebagai kesimpulan, ini tadi bergerak dari media, kemudian bertahan dengan hal-hal yang di luar media. Nah, sekarang lebih besar mana hasilnya antara yang di bisnis media tadi dengan yang bisnis di luar media? Masih lebih besar di media. Oh, masih lebih besar. Masih lebih tambahan itu ya? Iya. Oke. Masih lebih besar di media. Bisnis tambahan itu melengkapi. Jadi ibaratnya gini, kalau kita makan kuenya ibaratnya utuh dulu media 100%, kemudian berkurang, ibaratnya media mungkin masih 90%, 10%-nya dari yang lain. Tapi tetap masih besar. Nah, sekarang kesimpulan keseluruhannya, saya melihat Solo Pos kalau melihat begini, ini kan fasilitasnya besar sekali. Kalau tidak efisien, tidak itu, apakah masih kredibel ya, masih layak? Apakah tidak lebih baik untuk bisnis yang lain? Jadi hotel lah, jadi apa gitu? Kalau yang namanya cita-cita pingin ngembangin bisnis ekstensifikasi gitu ya, itu pastilah ya siapapun ini yang ada. Tapi kalau dalam mengelola kayak gini kan ada 2 hal penting yang harus kita jaga kan, cash flow dan juga apa istilahnya biaya operasional dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau ditanya Solo Pos nanti kedepannya pengen apa? Ya pengen lah punya hotel, punya rumah sakit, apa punya jaringan narkotik atau punya itu pastilah. Jadi kalau begitu ke depan paling tidak mimpinya ya, nggak tahu sudah diprogramkan atau betul, nanti media itu menjadi bagian kecil dari sebuah institusi yang mengurus banyak hal gitu. Sebenarnya kalau kita melihat media-media besar ya yang ada di ibu kota, bukankah memang arahnya seperti itu ya? Misalnya kita sebut salah satu grup aja ya, dia udah punya namanya grup ini, tetapi dia punya hotel, misalnya bahkan sampai punya toko dan lain sebagainya. Kemudian kalau soal media itu hanya entitas kecil, ini kan soal pengelolaan. Apakah ini nanti media akan menjadi holding yang besarnya atau istilahnya manajemennya yang terpisah-pisah gitu Pak Bambang. Jadi kalau tahun 2025 ini kalau ditanya Solo Pos pengembangannya kemana, kita akan memperkuat layanan-layanan yang mungkin ini tidak dimiliki atau belum dimiliki oleh media-media lain untuk penetrasi wilayah Jawa Tengah dan Solo Raya. Setidaknya kami banyak belajar lah ya dari apa namanya pandemi itu, bahwa tidak ada bisnis yang tough dimanapun sektor. Kalau saya melihat, entah itu mungkin satu-satunya usaha yang tough itu PNS sih, gajinya tetap yang tough itu nggak ada. Artinya kita butuh yang namanya agilitas, kelincahan. Jadi terakhir apa bisa disimpulkan begini, Solo Pos
ini eksis, masuk akal, karena juga di bawah payung grup yang besar yang tidak terlalu hanya mengandalkan ini, investasi ini yang diharapkan. Jadi gini, kenapa mungkin Solo Pos bisa seperti sekarang ini? Satu, karena mungkin kami diberi kebebasan gitu ya untuk mengembangkan hidup kita lah. Kita mau melakukan pengembangan bisnis kemanapun, it's okay, nggak masalah gitu ya. Selama memang kalau saya pribadi ya itu bagaimana teman-teman juga bisa dapat gajian. Nah, jadi ini yang bikin kami kemudian bisa masuk ke lini fashion, lini food, tidak hanya cuma media. Nah, itu kira-kira seperti itu sih. Oke. Baik. Luar biasa. Konklusinya? Terima kasih sekali Mbak Rini. Pemimpin redaksi grup Solo Pos Media dan juga Chief Operating Officer di Solo Pos Media Group yang luar biasa. Bisnis medianya masih tetap jalan, bahkan berkembang walaupun tantangannya luar biasa, dan ditopang oleh bisnis-bisnis baru yang membuat usaha ini menjadi semakin kreatif, menjadi semakin luas. Mudah-mudahan kita semua selain menambah wawasan dan informasi, juga menjadi edukasi bagi teman-teman yang bergerak di bidang media yang masih terus berjuang. Jadi ini kita kembali ke periode pers Indonesia, pers perjuangan. Gitu ya? Dulu pernah. Tahun berapa itu Pak? Ya pokoknya sebelum 66 lah kira-kira. Itu pers berjuang baru 60-an, hampir 70-an baru mulai menjadi bisnis yang besar, bisnis yang menguntungkan. Saya kira sekali lagi terima kasih Mbak Rini, selamat berjuang, sukses terus, selamat Hari Pers 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video